yang maha kuasa, panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Ada kalanya manusia akan lupa, terlelap di dalam buayan asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa, panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawarusilia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Di acara ini kami menghadirkan tamu-tamu istimewa, tokoh-tokoh Kota Kendari khususnya dan umumnya Sulawesi Tenggara, sekaligus juga menemani pemirsa Sultra TV di rumah dalam rangka menyiapkan menu buka puasa bersama. Dan bersyukur sekali sore hari ini di studio kami sudah hadir 3 perempuan, 3 muslimah, tidak hanya tokoh tapi menjadi inspirasi buat saya. Nah, di sela-sela kesibukan 3 tokoh kami di sebelah kiri ini, tetapi masih sempat loh meluangkan waktu untuk berbincang santai, menemani pemirsa Sultra TV semuanya. Baiklah, langsung kita sapa tamu-tamu kami yang istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali sore hari ini, memakai seragam biru, ya seragam semua, sehingga auranya sudah terpancar, ya semangatnya sudah menggelora sekali karena warnanya ini udah luar biasa semangat, ya kan, memberikan semangat. Jadi puasa-puasa begini nggak boleh loyo, ya. Jadi sambil menemani pemirsa Sultra TV di rumah, tentunya semangat dari studio Sultra TV kita akan kirimkan kepada pemirsa Sultra TV di rumah. Baik, langsung saja kita sapa dan berikan kesempatan kepada tamu-tamu istimewa kami untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Haja Masyura Ilala Damai sebagai Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Sebelah kirinya Bunda. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iis Rosdiani sebagai Sekretaris BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima Masya kasih. Allah. Paling kiri Bunda yang memang senyumnya paling cerah ya saya lihat. kasih. Silahkan Bunda memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, saya Ibu Haja Sahwia Rahim sebagai Bendahara Umum
BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk tamu-tamu istimewa kami sore hari ini. Dan kalau saya sendiri dan tentunya banyak juga dari pemirsa Sultra TV di rumah yang sudah sangat mengenal ketiga sosok, ketiga tokoh yang hadir di studio Sultra TV sore hari ini. Tetapi tentunya kepada teman-teman ataupun masyarakat Kota Kendari yang belum mengenal, tadi masing-masing sudah memperkenalkan diri. Dan beliau-beliau ini adalah para pengurus ya, ketua, kemudian sekretaris, bendahara BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Nah, di awal segmen ini bunda-bundaku, kita akan berbicara sedikit ya, berbicara santai saja tentang BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, mungkin bunda sendiri bisa menjelaskan kepada kami ya, walaupun mungkin sudah, bukan mungkin lagi, sudah masyarakat sudah sangat mengenal BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi tidak salah rasanya kalau kembali menjelaskan kepada pemirsa Sultra TV, terutama mungkin untuk ibu-ibu ya yang belum mengenal ataupun yang mempunyai keinginan untuk bergabung di BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan terlebih dahulu ketua umumnya sendiri, Ibu Ketua PW Sulawesi Tenggara ya, yang akan menjelaskan tentang apa sih BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Silahkan Ibu Ketua. Ya, terima kasih. BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Kontak Majelis Taklim adalah satu organisasi yang alhamdulillah bergerak di bidang sosial keagamaan, yang di dalamnya alhamdulillah itu banyakkan kita melakukan kegiatan dakwah, kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Jadi bagi siapa yang mungkin belum mengenal BKMT, mudah-mudahan saya kira kalau untuk di Kota Kendari dengan tumbuh suburnya Majelis Taklim di kelurahan sampai ke tingkat RT, alhamdulillah saya kira BKMT sudah merupakan bagian yang sangat familiar, tidak terpisahkan juga ya, sangat familiar dengan masyarakat Kota Kendari. Untuk itu mungkin ada yang belum bergabung, ya selaku ketua dan teman-teman pengurus saya kira kami tidak pernah membatasi siapa yang mau masuk di BKMT. Untuk itu saya kira kalau kemudian mungkin belum tercover di BKMT Provinsi, saya kira kita punya tingkatan sampai ke tingkat kelurahan maupun tingkat RT. Saya kira seperti itu. Makasih. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau ini selain sebagai Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, beliau juga dikenal oleh masyarakat sebagai seorang aktivis dan juga diberikan amanah di organisasi-organisasi yang lain ya, dan sempat kita kupas juga ketika tayang pertama program ini, alhamdulillah, dan hari ini hadir kembali Bun dan ditemani oleh pasukannya ya, sekretaris dan bendahara daripada BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, beralih ke pertanyaan berikutnya Bunda. Tadi sempat dijelaskan bahwa BKMT ini menjadi wadah majelis taklim ya, yang ada di Kota Kendari dan seluruh Sulawesi Tenggara. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih persyaratan tertentu dari majelis taklim yang bisa terdaftar di BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara? Apakah harus berdiri dulu 1 tahun, atau sudah harus ada kepengurusannya, atau ada syarat-syarat yang memang khusus ketika majelis taklim ingin masuk dan bergabung di BKMT Provinsi? Terima kasih. Saya kira ini mengenai berapa lamanya tidak menjadi syarat, tetapi mungkin kepengurusannya sudah harus ada. Sehingga kemarin salah satu contoh misalnya ketika ada paguyuban ya yang mendirikan satu majelis taklim, kemudian mungkin ada salah satu yayasan juga yang kemudian punya majelis taklim, saya kira itu karena diwadahi oleh BKMT dengan catatan bahwa belum ketika nanti ada musyawarah itu saya kira belum menjadi peserta penuh, mungkin masih menjadi peserta peninjau karena belum tercantum dalam ADRT kita. Akan tetapi bahwa kita mewadahi daripada majelis taklim yang di bawahnya seperti yang dibangun oleh paguyuban karena itu setingkat kabupaten. Contohnya kemarin Kabupaten Wajo, paguyuban Kabupaten Wajo membuat majelis taklim itu dilantik oleh BKMT Provinsi karena itu setingkat, dia ada setingkat dengan kabupaten. Iya.
Baik, luar biasa. Jadi tidak ada persyaratan khusus ya. Yang terpenting adalah majelis taklim tersebut sudah mempunyai kepengurusan. Dan langsung saja mungkin untuk teknisnya seperti apa sih prosedur atau teknis majelis taklim ya untuk bisa bergabung di BKMT Provinsi. Tentunya ini adalah pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Sekretaris BKMT Provinsi. Silahkan Ibu Iis. Iya, terima kasih. Teknisnya kayak apa sih, Bu Is? Ya, teknisnya dia tadi kan terkait dengan pertanyaan dari Ning Mawar bahwa bagaimana teknisnya sebuah majelis taklim menjadi komunitas dari BKMT. Ini artinya kan ada kalau secara personal per orang gitu, seseorang menyatakan karena sudah mengetahui banyak program yang ada di BKMT dan kebermanfaatan BKMT baik secara individu maupun secara komunitas masyarakat, sehingga berkeinginan untuk mengkaji ilmu gitu, ilmu-ilmu Islam tentunya melalui wadah BKMT. Kalau secara personal bisa langsung menyatakan diri, saya gabung ikut menjadi anggota. Lain lagi misalnya kalau mengatasnamakan sebagai majelis taklim yang sudah ada struktur kepengurusan di dalamnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, tidak ada ketentuan waktu berapa lama majelis taklim itu ada, yang penting sudah ada terbentuk. Artinya kan ketika dibentuk sebuah kepengurusan majelis taklim itu kan sudah gabungan-gabungan personal yang ada. Misalnya kalau majelis taklimnya berbasis dari masjid, berarti anggota-anggota ibu-ibu di lingkungan masjid itu membentuk sebuah komunitas majelis taklim dengan kepengurusannya, mendaftarkan diri. Misalnya majelis taklim itu ada di sebuah majelis taklim yang bernaung di bawah masjid, di sebuah kelurahan, di suatu kelurahan, misalnya adanya di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puatu. Maka komunitas yang memiliki kepengurusan majelis taklim tersebut berkomunikasi. Kan di tingkat kelurahan majelis taklim itu membentuk perkumpulan yang namanya ada Persatuan Majelis Taklim, berkoordinasi dengan ketua atau pengurus permata Kelurahan Watulondo. Nah dari situ bertahap berkoordinasi lagi dengan pengurus, adanya di level di kecamatan itu ada BKMT. Kalau kita bertiga ini adalah sebagai ketua, sekretaris dan bendahara di BKMT tingkat provinsi wilayah. Nah seterusnya ada BKMT kota dan BKMT kecamatan di Kelurahan Permata, Persatuan Majelis Taklim, dan ujung tombaknya ini adalah di Majelis Taklim. Ketika sudah ingin mengajukan, dia berada di bawah komunitas BKMT, melalui pengurus atau ketua BKMT kecamatannya mengusulkan bahwa kami dari masjid disebutkan kelurahan mana sudah terbentuk kepengurusan, tentunya sebelumnya ada kontak koordinasi dulu struktur yang ada di majelis taklim itu seperti apa, karena kita di BKMT ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri yang mengatur itu, yang sekarang dari 7 bidang menjadi 10 bidang gitu kan. Majelis taklim kalau sumber daya manusianya di situ mencukupi untuk memenuhi struktur yang 10 bidang itu, silahkan menyusun komposisi itu, diajukan permohonan ke pengurus BKMT kecamatan untuk disahkan dalam bentuk pelantikan atau pengukuhan. Setelah itu sudah sah bahwa majelis taklim tersebut menjadi komunitas, menjadi bagian dari BKMT, diwadahi oleh Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi secara konsekuensi majelis taklim tersebut mengikuti semua aturan program kerjanya ke BKMT. Seperti itu di awal informasinya. Nah, berarti sudah semakin jelas ya, karena memang ada beberapa teman saya juga yang sudah bergabung di majelis taklim, kemudian bertanya kira-kira kalau mau bergabung di BKMT Provinsi seperti apa, karena mungkin melihat program-program yang dilakukan oleh BKMT, kemudian kiprahnya BKMT itu sangat luar biasa, sehingga banyak majelis taklim yang belum bergabung ingin bergabung. Dan tadi Bu Iis sebagai sekretaris dari BKMT Provinsi sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa silahkan majelis taklim yang memang sudah jelas struktur kepengurusannya untuk melaporkan atau berkoordinasi dengan pengurus kelurahan ya, pengurus majelis taklim di tingkat kelurahan, permata, kemudian nanti ke kecamatan ya, kemudian nanti mungkin BKMT Kota Kendari yang akan melantik ya ketika skopnya mungkin lingkupnya di kalau Kota majelis Kendari, taklim, pengurus majelis taklim dilantiknya oleh ketua BKMT kecamatan. Nanti pengurus BKMT kecamatan dilantik oleh ketua BKMT Kota Kendari kota. Kalau ketua BKMT kota atau kabupaten dilantik oleh wilayah oleh pusat. Jadi jenjangnya seperti jenjangnya, itu. Iya. Ini setingkat di atasnya. Memang BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara ini sudah sangat kokoh ya fondasinya gitu. Kalau boleh tahu Ibu Ketua, ini sudah berapa lama sih usia daripada BKMT Provinsi
sehingga bukan BKMT Provinsi, BKMT secara nasional begitu ya, sampai saya melihat kiprahnya ini sangat luar biasa begitu. Silakan Bu Ketua. Ya, kalau usia BKMT ini sudah 41 tahun. Alhamdulillah. Nasional sudah 41 Nasional. tahun ya. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri? Nah, sebenarnya di Sulawesi Tenggara juga sudah cukup lama. Akan tetapi sebelum saya itu tidak pernah dilaksanakan musyawarah. Sehingga nanti di masa saya kemudian itu kami melaksanakan musyawarah, jadi mulai musyawarah wilayah, musyawarah kabupaten kota, sampai di kecamatan itu dilakukan musyawarah, bahkan sampai di tingkat majelis taklim itu sudah semua dilakukan musyawarah. Ya. Nah, kenapa? Ya kita memang sebagai organisasi karena ada aturan, ada mekanisme sehingga ini memang harus kita terapkan. Tidak ujuk-ujuk kita menunjuk misalnya siapa seperti itu. Lebih terorganisir begitu Iya, ya. lebih terorganisir. Iya, luar biasa. Memang sebuah organisasi itu akan menjadi besar ketika ada aturan-aturan atau rules yang memang harus ada dan harus dilaksanakan gitu ya, sehingga semakin kokoh. Dan mungkin itu salah satu kunci kenapa BKMT itu di Indonesia ya, di Sulawesi Tenggara juga di Kota Kendari itu sudah sangat familiar dan sangat luar biasa kiprahnya, program-programnya untuk umat-umat, untuk masyarakat di seluruh Sulawesi Tenggara. Dan kita beralih ke bendahara daripada BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kira-kira Ibu Bendahara ya, Majelis Taklim yang ingin bergabung gitu ya di BKMT Provinsi, itu ada iuran-iuran nggak sih yang harus dibayarkan atau ada infak-infak tertentu gitu? Ada nggak sih? Ya, sebenarnya langsung saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, sebenarnya yang terkait dengan iuran-iuran itu tidak ada. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Tetapi dalam berkegiatan kita tidak bisa pungkiri bahwa kita membutuhkan dana. Iya. Tapi alhamdulillah ya, selama berkegiatan atau selama menjalankan program BKMT itu ada saja dana yang kami peroleh. Ya, kami pernah dapat dana hibah dari Provinsi Sulawesi Tenggara 400 juta, alhamdulillah, dan kami bisa mempertanggungjawabkan dan kami bisa melaksanakan semua kegiatan yang memang sudah kami rencanakan. Bahkan dalam berkegiatan pun kami pengurus itu serta-merta jika misalnya ada bencana, ada kegiatan yang membutuhkan kepedulian kita sebagai sesama BKMT, kami serta-merta membuat list, tiba-tiba bisa terkumpul dana, bisa sampai puluhan juta. Ya, itu artinya kami memang berkegiatan, kami memang ber-BKMT itu tulus dengan melihat kejadian-kejadian, kemudian kami terpanggil untuk peduli terhadap, ya seperti itu. Ya, dan alhamdulillah hampir setiap, bukan kenapa ya, kita bisa lihat mulai dari bencana yang terjadi di Palu, ya, kemudian bencana yang terjadi di Mamuju, kemudian di daerah kita sendiri itu pernah Konawe Utara, bahkan Kolaka Utara pernah ya. Serta-merta kami buat list saja di dalam grup itu alhamdulillah bisa langsung terkumpul itu dana sampai puluhan juta. Ya, seperti itu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, terima kasih. Sehingga kalau iuran yang wajibnya gitu enggak ada ya, infak yang harus dibayarkan? Ya, ya. Ada, tetapi ya tidak ada mungkin seperti bilang sekian besarnya, ya seperti itu. Tapi lebih ke memang kalau saya melihat ya, BKMT Provinsi ini luar biasa karena mungkin sudah terbentuk ya dengan jiwa ikhlasnya gitu ya. Sehingga tidak perlu lagi ketika kita membutuhkan dana operasional kegiatan, program-program, itu anggotanya sendiri sudah langsung bergerak ya. Iya, itu yang luar biasa saya lihat itu di BKMT. Iya. Jadi kepedulian itu begitu luar biasa. Begitu tinggi ya. Begitu tinggi. Allah. Iya. Baik, kemudian yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Ketua ya. Kita melihat bahwa sekarang bermunculan ya organisasi-organisasi yang menjadi wadah majelis taklim yang lain. Nah, saya ingin tahu Ibu Ketua sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Iya. Sebenarnya prinsip kita makin banyak yang mengurus umat itu makin bagus. Masya Allah. Ini ya bukan pesaing tapi semakin positif begitu ya. Iya. Akan tetapi saya kira kita juga dalam alinea keempat ya, mencerdaskan kehidupan bangsa juga itu penting. Ya, sehingga saya kira kita juga memberikan
pembelajaran kepada ibu-ibu bahwa silakan ketika kita memasuki sebuah organisasi, saya kira mari silakan kita baca dulu aturannya sehingga kita tidak bukan bilang tidak salah arah, akan tetapi benar-benar ketika kita masuk dalam organisasi tersebut betul-betul kita kuat sehingga organisasi itu berkembang. Iya, jangan kita mentok di situ karena ya mungkin rasa was-was atau rasa apa dan lain sebagainya, sehingga untuk mengembangkan organisasi itu sendiri kita serba susah lah untuk membangun organisasi yang kemudian dasarnya tidak kuat. Ya. Tapi menyikapi hal tersebut positif aja ya, karena semakin banyak organisasi yang peduli umat semakin bagus ya. Walaupun memang kembali lagi bahwa siapa sih motornya, nakodanya daripada organisasi tersebut dan siapa orang-orang yang berada di dalamnya, luar biasa. Tapi kalau untuk BKMT Provinsi memang sudah tidak diragukan lagi karena saya sudah melihat sendiri bagaimana kiprah BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya dalam program keumatan tapi juga tadi disebutkan oleh Ibu Bendahara menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi ya, tidak juga untuk Sulawesi Tenggara tapi untuk saudara-saudara kita di Palu ya kan. Oh iya, sampai di Palestina. Masya Allah. Sempat kemarin 300. Luar biasa. Masya Allah. Iya, luar biasa. Artinya kepedulian juga tidak hanya ditunjukkan untuk saudara-saudara kita saja yang di Sulawesi Tenggara atau provinsi tetangga kita, tapi Masya Allah ya, sampai ke Palestina pun sudah istiqomah saya lihat setiap tahun selalu memberikan supportnya untuk perjuangan saudara muslim kita di sana. Baik Ibu Sekretaris bergeser ya, saya ingin bertanya, ketika misalkan Majelis Taklim ini sudah terdaftar menjadi bagian dari BKMT Provinsi. Nah, adakah program-program yang dilakukan oleh BKMT Provinsi untuk membina Majelis Taklim yang ada? Sudah daftar, apakah dibiarkan begitu saja ataukah memang ada harus melaksanakan program yang dari pusat turun ke wilayah, ke kabupaten, ke kelurahan begitu? Adakah program-program khusus setelah kami bergabung nanti di BKMT Provinsi? Iya, baik. Terkait dengan masalah ini tentu saja karena kita BKMT yang sudah merupakan organisasi yang solid dibuktikan dengan kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang setiap 5 tahun sekali pada pelaksanaan muktamar selalu diperbaharui, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan umat. Nah, tentu saja dari BKMT Pusat sampai ke Majelis Taklim ini dalam berkegiatan kesehariannya itu berpedoman kepada hal tersebut, termasuk dalam merencanakan program kerja, sehingga dikenal ada berbagai musyawarah dan rapat. Kalau muktamar kan ini untuk melaksanakan pemilihan ketua umum, yang ketua pusat, yang kita tahu pendiri dari BKMT Pusat ini Bu Tuti ya sampai 32 tahun memimpin BKMT ini dan dilanjutkan melalui pemilihan dilanjutkan dengan putrinya yaitu Ibu Syifa ya Fauzia. Kemudian di level provinsi ada yang namanya Muswil, musyawarah wilayah, di kota kabupaten musyawarah daerah, di kecamatan muscap. Itu untuk memilih ketua-ketuanya. Kemudian ada namanya lagi di pusat Rakernas, terus Rapkerda, Rakarwil. Nah, itulah di situ untuk menentukan program-program kerja sebagai panduan kita dari pengurus pusat sampai ke anggota Majelis Taklim dalam melaksanakan program-programnya. Yang kita tahu di terakhir ini kita program kerjanya itu berdasarkan kepengurusan bidang. Yang dari 7 tadi yang saya katakan tadi menjadi 10 bidang. Dari bidang dakwahnya, misalnya contohnya di BKMT Provinsi untuk melaksanakan bidang dakwahnya yang pasti gitu sudah puluhan tahun ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Kendari untuk dilaksanakan relay setiap hari Jumat sore jam 4 sampai jam 5 ini. Nah, ini salah satu program yang wajib diikuti oleh semua anggota Majelis Taklim. Meskipun kami kemarin selama pandemi kurang lebih 2 tahun, apakah dari dulu itu namanya Suara di Bilik Surau. Ini sebagai bentuk real dari manifestasi program kerja dari bidang dakwah di BKMT. Meskipun pandemi kita laksanakan tetap dari studio dan jamaahnya secara daring online, gitu ya, online mengikuti gitu ya, dan pertanyaannya juga terus. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kembali ke Masjid Raya Al Kausar sebagai pusat pelaksanaan, meskipun kadang dan sering kita melaksanakan kegiatan ini keliling masjid yang dulu namanya Suara di Balik Surau sesuai dengan
perkembangan zaman gitu kita menyesuaikan, namanya sekarang Gamis, Gema Islami gitu ini ya, mungkin sudah banyak jamaah yang mengikuti kegiatan ini gitu, ada jamaah setia. Apakah ini siapa pesertanya? Ya seluruh anggota Majelis Taklim se-Sulawesi Tenggara yang memungkinkan hadir di acara tersebut. Nah kalau selama ini kebanyakan dilaksanakan di Kota Kendari, maka jamaah yang hadir itu adalah anggota Majelis Taklim se-Kota Kendari yang berasal dari 11 kecamatan ini, itu salah satunya. Kemudian juga di bidang sosial kemasyarakatan. Sudah lama kita melaksanakan namanya Jumat Berkah Indahnya Berbagi. Ini bukan hanya dilaksanakan oleh para pengurus BKMT provinsi saja, diikuti ke kabupaten daerah di Konawe, mengikuti di Bau-Bau, mengikuti kegiatan seperti ini. Kemudian ke Majelis Taklim juga mengikuti. Dan ini realisasinya itu kita setiap Jumat itu selain dari pengurus, ada dari donatur di luar komunitas BKMT yang ikut berbagi melalui wadah BKMT ini. Kita kadang sempat sampai terkumpul 2.000 dos nasi dos yang akan dibagikan. Ya kalau dulu itu per kecamatan dikoordinirnya, pengurus kecamatan yang menentukan dibawa kemana. Kalau akhir-akhir ini kita sasarannya ke pondok-pondok tahfiz. Nah kegiatan ini di bulan suci Ramadan diganti sama tetap ada juga Ramadan Berbagi. Dan ini diganti Jumat Berkahnya ini bukan hanya Jumat tapi tiap hari. Dengan membawakan tajil, bisa kue, bisa berupa nasi dos untuk buka di Masjid Al-Alam. Kalau dibatasi bukan hanya untuk pengurus Al-Alam saja, kalau ketika banyak karena kita melibatkan juga mengajak juga BKMT kecamatan, ya untuk jamaah yang datang ke Al-Alam bisa juga itu. Bahkan sekarang ada namanya Bazar Ramadan, itu dalam rangka selain itu untuk meningkatkan ekonomi juga. Dan ini juga salah satu program yang sudah lama diusung oleh BKMT wilayah gitu Provinsi Sulawesi Tenggara, pembangunan kampung Quran. Nah, mengadakan Bazar Ramadan di pelataran alam ini, kita ada kuliner gitu kan, ada pakaian. Hasil penjualan itu nantinya adalah untuk membantu pembangunan kampung Quran. Ini adalah salah satu program dari salah satu bidang yang ada di program BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau dulu mungkin tidak ada bidang peningkatan peranan wanita dan perlindungan anak, tidak ada namanya publikasi dan advokasi hukum, tidak ada IT. Nah sekarang ada 3 tambahan itu di BKMT Provinsi, ada itu bahkan sampai ke Majelis Taklim karena mungkin sumber dayanya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memenuhi untuk itu, maka dilaksanakan itu. Ya seperti itu Ning Mawar. Luar biasa ya, ternyata walaupun di dalamnya itu adalah ibu-ibu semua ya, ibu-ibu Majelis Taklim semua, tetapi program-programnya sangat luar biasa. Semakin menarik perbincangan kita. Oh boleh. Ya. Ya, sekarang. Oh ada bapak-bapak ya? Oh mohon maaf. Ini informasi terbaru loh, karena kita pikir BKMT cuma ibu-ibu loh. Jadi silakan diluruskan, Bunda. Jadi begini, kalau di partai politik ada 30% ya untuk perempuan. Iya. Kalau di BKMT kami juga membuka kuota. Oh gitu, untuk bapak-bapak Majelis Taklim ya? Iya. Oh ya Allah luar biasa. Nah ini benar-benar informasi yang sangat dinanti-nantikan, bahwa ternyata bapak-bapak pun boleh loh bergabung di BKMT Provinsi. Baik, semakin menarik perbincangan kita bersama ibu-ibu dari pengurus BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi di segmen yang kedua, tetap di acara Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.